Saudara-saudari yang berbahagia, kami akan menceritakan sejarah asal-muasal Desa Bakung dan situs keramat yang ada di perbatasan Desa Bakung dan Desa Bedulan. Kami pun akan meluruskan cerita lokal, cerita rakyat antara Buyut Bakung dan Buyut Baduran, yang selama ini sudah beredar. Kata bakung diambil dari sebuah tanaman daunnya seperti pandan, dengan daun yang lebar dan memanjang dan ujungnya melengkung ke bawah, serta memiliki bunga, hidup di semak-semak dan pinggiran kali atau sungai. Pada tahun 1400-an di sebuah hutan sebelah barat utara Muara Jati atau sebelah utara barat pesantren Pasambangan, hiduplah seorang kakek tua yang bernama Ki Murna dan istrinya bernama Murti. Beliau adalah sesepuh daripada penduduk sukunya, yakni Sunda, yang mana beliau masih pengabdi kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah ayahanda Nyimas Rara Santang atau nama Islamnya Nyimas Syarifah Mudaim, adik dari Pangeran Cakrabuana yang kita kenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cirebon. Pada saat itu pula Ki Kuwu Cirebon alias Pangeran Cakrabuana telah pulang dari negeri Arab setelahnya melaksanakan ibadah haji. Ki Kuwu Cirebon pun mempunyai cita-cita mulia untuk mengembangkan ilmu syariat Islam yang beliau dapat dari guru-gurunya. Sambil berdakwah beliau pun membuka hutan menyelusuri dan memasuki wilayah daripada kekuasaan Pajajaran, yang mana penguasanya adalah ayahandanya sendiri. Sebelum membuka hutan, Pangeran Cakrabuana membuka pedukuhan di daerah Muara Jati, tepatnya di Gunung Sembung. Beliau membuka pasambangan tempat belajar agama Islam untuk anak didiknya. Dalam hal ini Pangeran Cakrabuana mempercayakan kepada adiknya yang bernama Nyi Rara Santang atau Nyai Syarifah Mudaim, untuk menetap di Pasambangan guna memimpin anak-anak didik beliau belajar mengaji Al-Quran. Alasan Ki Kuwu Cirebon membuka pesantren guna mengembangkan ajaran Islam di daerah tersebut, karena di daerah itu pula dulunya tempat memimbah ilmu di gurunya, yakni Syaikh Idlofi Mahdi atau yang kita kenal Syaikh Zatul Kahfi atau Syaikh Nurjati. Syaikh Zatul Kahfi sendirilah yang memerintahkan Pangeran Cakrabuana untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang kelima, sebagai penyempurna ibadah Islam. Sambil berdakwah dan membuka hutan wilayah utara bagian barat, Pangeran Cakrabuana bertemu dengan seorang kakek yang bernama Ki Murna. Terjadilah perselisihan paham dan syariat, karena Ki Murna masih beragamaan Kehinduan, sedangkan Pangeran Cakrabuana beragama Islam. Terjadilah adu kedikjayan antara Ki Murna dengan Pangeran Cakrabuana. Dan akhirnya Pangeran Cakrabuana memenangkan debat dan adu kedikjayan dengan Ki Murna. Karena Ki Murna salah satu pengabdi kerajaan Pajajaran, sedangkan penguasa Pajajaran Prabu Siliwangi adalah ayahanda Pangeran Cakrabuana sendiri, maka Ki Murna pun dianggap orang tua angkat oleh Pangeran Cakrabuana. Dengan selesainya pertikaian tersebut Ki Murna diberi gelar oleh Pangeran Cakrabuana dengan gelar Ki Wanajaya, yang artinya orang tua yang menempati hutan yang kuat. Kata-kata atau gelar tersebut mengartikan juga bahwa diri Ki Murna adalah sosok laki-laki yang tangguh dan kuat. Bukan hanya itu, Ki Murna kemudian diberi sebuah mantra atau doa oleh Pangeran Cakrabuana untuk diamalkan oleh Ki Murna, agar dohir dan batinnya lebih bercahaya. Karena usia Ki Murna sendiri lebih tua dari Pangeran Cakrabuana, doa tersebut dinamakan Ajian Janur Wenda, atau doa Nur Buat. Karena bagi siapapun yang mengamalkan doa Nur Buat maka secara batin tubuhnya mengeluarkan cahaya. Selesailah dakwah Pangeran Cakrabuan terhadap Ki Murna dan berhasil mengislamkan Ki Murna sekeluarga dengan gelar Ki Wanajaya. Pada saat itu perkembangan Islam pun semakin pesat. Berita bahwa kakaknya Pangeran Cakrabuana berhasil mengislamkan Ki Wanajaya terdengar oleh adiknya Nyai Syarifah Mudaim di Pasambangan. Sehingga Nyai Syarifah Mudaim pun bergegas mengunjungi Ki Wanajaya sekeluarga. Dan pada saat itu banyak yang memeluk Islam, termasuk yang mengasuh anaknya Ki Wanajaya yang dijuluki Ki Among. Ki Among sendiri dijuluki Ki Among, karena selalu memomong anaknya Ki Murna dan Nyi Murti pada saat itu. Kekeluargaan pun terjalin erat. Ki Wanajaya dianggap oleh keluarga Pangeran Cakrabuana dan Nyi Rara Santang sebagai orang tua angkat. Sehingga tidak jarang Nyai Syarifah Mudaim mengunjungi ayah angkatnya di sebelah utara barat Pasambangan atau dekat Muara Jati. Seiring dengan perkembangan peradaban Islam, banyak sekali orang belajar agama Islam di Pasambangan. Termasuk salah satu putri pembesar pada saat itu, yang bernama Putri Dampul Ayu, yang sedang memperdalam agama Islam di Pasambangan. Bahkan dianggap anak angkat oleh Nyai Syarifah Mudaim.
Pada saat itu Putri Dampul Ayu sering mengunjungi keluarga Ki Wanajaya bersama istrinya Nyi Murti. Karena Putri Dampul Ayu anak orang dermawan dan pemberani dan disegani. Beliau mempunyai hobi berburu binatang liar. Bersama pawongan atau pembantu ayahnya, beliau berburu binatang liar pada saat itu yang mengganggu penduduk sekitar adalah binatang babi hutan. Karena babi hutan di samping mengganggu dan dianggap haram oleh umat Islam. Kemudian sekelompok perburuan tersebut dinamakan Baduran. Sehingga Putri Dampul Ayu dijuluki Nyimas Baduran. Dari rumah Ki Wanajaya sekelompok Baduran ini sering singgah di wilayah timur dari kediaman Ki Wanajaya. Karena pada saat itu sebelum memasuki wilayah Ki Wanajaya harus menyeberangi kali. Kali tersebut jejaknya masih bisa kita temui di sekitar sebelah timur situs Kramat Surang. Dan wilayah sebelah timur itu dijuluki oleh masyarakat setempat dengan nama Desa Bedulan. Lalu pada tahun 1950-an Desa Bedulan mengalami pemekaran dan diganti namanya menjadi Desa Suranenggala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pada saat itu dalam perjalanan perburuan Putri Dampul Ayu mengalami sakit saat di perjalanan dan Allah memanggil beliau. Atas permintaan keluarga Ki Wanajaya dan diizinkan oleh Keluraga Pasambangan, jasad Putri Dampul Ayu dimakamkan dekat perkarangan rumah Ki Wanajaya sekeluarga. Tahun terus berlalu, hingga berdirilah Kesultanan Cirebon. Lalu kemudian makam Nyimas Baduran pun dijaga seorang juru kuncen dari daerah Panjunan. Hal tersebut terus turun-temurun. Berkaitan dengan garis kekeluargaan. Hingga pada tahun 90-an Bapak Wirya mengambil alih menggantikan juru kuncen dari Panjunan. Hingga diteruskan oleh Haji Winata selaku anak Bapak Wirya. Haji Winata selama 25 tahun mendiami sebagai juru kuncen situs Kramat Surang, Buyut Baduran. Hingga pada tahun 2019 tepatnya akhir Agustus tanggal 31 menjelang malam tahun baru Islam Hijriyah. Yang bertepatan dengan 1 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 1 September tahun 2019 Masehi, Ustadz Nanang Mudatsir mengajak rekannya Saudara Muwali dan rekan-rekannya, mengadakan acara napaktilas perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Dibantu Ku Bakunglor, Haji Watma dan warganya. Acara tersebut berjalan kaki menuju situs Kramat Surang untuk mengadakan acara satu suro menyambut Tahun Baru Islam 1441 Hijriah. Dan pada saat itu dihadiri oleh 2.000 lebih pengunjung yang hadir melaksanakan tahlil bersama. Suksesnya momen acara tersebut mengundang spiritual. Hingga pada malam tersebut salah satu jamaah Ustadz Nanang bermimpi. Tepat pada jam 0.30 bertemu didatangi kakek tua membawa tongkat dan seluruh tubuhnya bercahaya. Kakek tersebut mengucapkan dan berpesan, "Titip Surang Remen Aken." Yang artinya, titip Kramat Surang ramaikan dengan hal positif. Mendengar laporan dan cerita mimpi salah satu jamaahnya, Ustadz Nanang pun segera membuat sebuah paguyuban. Dan paguyuban itu pun kini oleh Ustadz Nanang dinamakan Paguyuban Bala Surang. Bala artinya batur atau rekan, Surang adalah situs keramat Kibuyutan, yang di dalamnya terdapat makam Nyimas Baduran dan petilasan keluarga Ki Wanajaya sebagai Buyut Bakung. Paguyuban Bala Surang sendiri didirikan untuk menjaga, melestarikan dan membangun situs Kramat Surang. Dan juga memonitoring perkuncenan. Yang bila mana perkuncenan tersebut dianggap tidak sejalan dengan program-program paguyuban yang sudah disepakati tidak diindahkan lagi. Maka Paguyuban Bala Surang berhak mengusulkan mengangkat atau mengganti perkuncenan, kepada pihak pemerintah desa atau keraton yang bersangkutan. Demikian sekelumit cerita singkat, asal-muasal Desa Bakung dengan sekikas cerita situs Kramat Surang. Hingga pada saat ini pun masih ada nama Blok Ki Wanajaya. Blok Wanajaya sendiri adalah salah satu akses jalan terdekat menuju petilasan Ki Wanajaya situs Kramat Surang, yang ditandai dengan Karang Moncol. Nyi Mas Baduran sendiri tutup usia kurang lebih 50 tahun, sempat menikah dan punya anak dan menantu yang bernama Ki Patih Waringin. Sedangkan Nyi Murti istri dari Ki Wanajaya tutup usia sekitar umur 80 tahunan. Sedangkan Ki Wanajaya sendiri lebih dari 90 tahun. Wallahu alam.